Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran fisika bersama Ibu Purborini. Kali ini kita akan membahas materi tentang listrik dinamis. Silakan kalian untuk bersiap-siap belajar bersama dengan alat-alat yang dibutuhkan, buku-buku catatan, dan alat tulis-menulis. Sudah siap kalian semuanya? Baik. Mari kita segera mulai ya pembelajaran kali ini, yaitu tentang listrik dinamis. Pertama, kita akan membahas pengertian tentang arus listrik. Apa itu sebenarnya arus listrik? Ya. Kuat arus listrik yang dinyatakan dengan jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penampang persatuan waktu. Ini kalian bisa lihat pada tayangan berikut. Ini penghantar. Kalau pada penghantar itu dilalui arus listrik, berarti di dalamnya ada aliran elektron. Kalau elektron itu bergerak, berarti di sini dikatakan pada penghantar itu terdapat arus listrik. Kalau arah elektron itu ke kanan, berarti arah arus listriknya adalah ke kiri. Karena untuk kesepakatan bahwa arah arus listrik adalah arah gerakan muatan positif. Arah gerakan muatan positif tentunya berlawanan dengan arah gerak elektron. Di sini elektron bergerak ke kanan, berarti di sini muatan positifnya bergerak ke kiri. Berarti pada penghantar ini arah arusnya adalah dari kanan ke kiri. Nah, kalau pada penghantar itu ada gerakan muatan, baik elektron maupun muatan positif, maka dikatakan ada arus listrik. Di mana kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar ini dinyatakan sebagai jumlah muatan yang melalui penampang ini tiap satuan waktu. Kuat arus listrik dinyatakan dengan I, jumlah muatan itu dq, dan satuan waktu adalah dt. dq merupakan jumlah muatan, satuannya kolom. Kemudian dt itu selang waktu, di mana muatan mengalir, dan I adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah kolom per detik atau kolom per sekon, atau juga disebut ampere. Oke, sampai sini kalian paham ya? Baik, lanjut. Berikutnya, pada arus listrik searah ada beberapa hukum yang berlaku, antara lain adalah hukum Ohm. Di mana hukum Ohm menyatakan bahwa apabila di sini ada pada penghantar ada arus yang mengalir, maka di dua ujung ini, ujung A dan B, ini ada beda potensial. Ini bisa kita analogikan dengan air yang mengalir. Air yang mengalir itu, kalau di suatu tempat ada air mengalir, berarti di situ ada beda ketinggian. Air yang mengalir pada suatu tempat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, di sini arus yang mengalir itu dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Hukum Ohm dinyatakan dengan kuat arus berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua ujungnya dan berbanding terbalik dengan hambatan kawat
pada penghantar atau konduktor tersebut. Kuat arus itu I, berarti kalau ini beda potensialnya besar, maka arusnya mengalir juga akan besar. Berbanding terbalik dengan hambatannya. Kalau sini hambatannya besar, berarti arusnya mengalir adalah kecil. Maka I bisa dinyatakan dengan V antara A dan B per R. Atau V sama dengan I kali R. I menyatakan kuat arus. V adalah beda potensial antara A dan B atau VAB. Kemudian R adalah hambatan penghantar. Ya, sampai sini tentunya kalian lebih paham ya. Baik, lanjut. Hambatan pada konduktor atau penghantar. Di sini Anda bisa lihat ini penghantar, panjangnya L, luas penampangnya adalah A. Hambatan pada penghantar nilainya berbanding lurus dengan panjang penghantar. Jadi kalau semakin panjang penghantarnya, hambatannya makin besar dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Kalau luas penampangnya besar, berarti hambatannya kecil. Nah, dan dipengaruhi oleh jenis-jenis penghantarnya atau bahan penghantarnya. Sehingga dinyatakan persamaan bahwa hambatan penghantar adalah Ru L per A, ya, di mana ini L panjang penghantar, A adalah luas penampang, dan Ru adalah hambat jenis atau resistivitas dari penghantar itu, yang nilainya tergantung dari jenis hambatannya. Misalnya apa itu tembaga, apa itu aluminium atau besi, ini nilainya berbeda. Hambatan punya satuan ohm, kemudian panjang penghantar itu meter, luas penampang penghantar meter persegi atau meter kuadrat, dan Ru hambatan jenis atau resistivitas, hambatan satuannya adalah ohmmeter. Baik, sampai di sini tentunya kalian lebih semakin paham ya. Oke. Kalau begitu, lanjut saja. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai hambat jenis atau resistivitas suatu penghantar. Simbolnya Ru tadi sudah kita lihat, ya kita pelajari ya. Di sini hambat jenis atau resistivitas suatu penghantar itu ternyata nilainya dipengaruhi oleh suhunya atau temperatur. Di mana semakin tinggi suhu penghantar, maka hambat jenisnya semakin besar. Persamaannya adalah apabila hambat jenis mula-mula Ru 0, kemudian mengalami pemanasan sebesar delta T, ini delta T adalah perubahan suhu, kemudian ini alfa adalah koefisien suhu hambat jenis, maka hambatan jenis suatu penghantar setelah mengalami kenaikan suhu delta T dinyatakan dengan Ru T sama dengan Ru 0, hambatan jenis mula-mula, kali 1 plus alfa kali delta T. Karena hambatan jenis penghantar itu berubah, di sini bertambah, maka hambatan dari penghantar itu tentunya juga akan bertambah. Di mana apabila hambatan penghantar mula-mula R0 mengalami perubahan suhu seperti delta T, maka hambatan penghantar setelah mengalami kenaikan suhu delta T dinyatakan RT sama dengan R0 kali 1 plus alfa kali delta T. Oke, kita lanjutkan berikut. Nah, pada rangkaian-rangkaian listrik tentunya hambatan itu tidak berdiri sendiri, tetapi dirangkai dengan hambatan-hambatan yang lain. Susunan hambatan pada rangkaian arus listrik ada dua macam, yaitu seri dan paralel. Nah,
Untuk susunan seri di sini misalnya ini antar kawat dari A sampai D ini terdiri dari kawat AB. Hambatannya adalah R1, BC. Hambatannya adalah R2 dan CD. Hambatannya adalah R3. Apabila ketiganya itu dipasang seri, kemudian dialiri arus, tentunya arus yang masuk melalui ketiga penghantar itu adalah sama. Nah, jika I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Sedangkan di sini arus melalui itu karena ada beda potensial. Ya, ada beda potensial. Jadi beda potensial antara A dan B atau beda potensial rangkaian, yaitu beda potensial rangkaian seri, tentunya sama dengan beda potensial dari A ke B ditambah beda potensial dari B ke C ditambah beda potensial dari C ke D. Dan ditambah kalau ini terus, ini akan ditambah beda potensial antara D sampai dan seterusnya. Beda potensial antara A sampai D atau beda potensial rangkaian itu bisa menurut hukum Ohm dinyatakan dengan I kali R dari A ke B, hambatan dari A ke B. A ke D, maaf. Nah, ini adalah beda potensial rangkaian. Sama dengan beda potensial antara AB, yaitu I1 kali R AB atau R1. Ditambah beda potensial antara BC, yaitu I2 kali R2 atau RBC. Dan beda potensial CD, yaitu I3 kali R3 atau RCD. Karena arusnya sama, maka ini I bisa dihilang, kemudian tinggal persamaannya hambatan seri adalah hambatan 1 tambah hambatan 2 tambah hambatan 3 atau RAD sama dengan RAB tambah RBC tambah RCD. Nah, jadi hambatan total rangkaian merupakan jumlah dari hambatan yang dipasang secara seri. Oke, sampai sini jelas ya? Baik, kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua, ini yang kedua, yaitu susunan hambatan paralel. Susunan hambatan paralel yaitu dengan cara merangkai ujung-ujung hambatan dalam tempat yang sama atau dalam titik yang sama. Misalnya ini ada 3 hambatan, masing-masing mempunyai nilai R1, R2, dan R3, maka ke ujung-ujung dari ketiga hambatan itu buat dalam titik yang sama. Ini ujung kiri sama, ujung kanannya sama, yaitu titik B. Nah, sehingga karena ini ujung-ujungnya di tempat yang sama, berarti beda potensial dari ketiga kawat ini adalah sama. Ya, jadi VAB, ya VAB itu sama dengan V1, yaitu dari sini sampai sini. Sama dengan V2, yaitu beda potensial pada kawat penghantar 2. Sama dengan V3, sama dengan beda potensial pada penghantar 3. Kemudian apabila dialirkan arus, maka di sini arus itu akan diurai, akan dibagi dengan masing-masing masuk ke hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3, yaitu I1, I2, dan I3. Dan arus yang dialirkan ini sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 tambah I yang lain apabila ini ada penghantar yang lain. Kita terapkan hukum Ohm. VAB beda potensial antara AB sama dengan I kali RAB, ya, I kali RAB. Sehingga I sama dengan VAB per RAB.
Ini I sama dengan VAB per RAB. Ini RAB. Maaf ya, ini harusnya bukan R1 tapi RAB. Kemudian I2 sama dengan I1 harusnya masuk pada kuadrat 1 sama dengan V1 per R1. Kemudian I2 sama dengan V2, beda potensial pada kawat 2, dibagi ini tentunya R2. Maaf ya, Anda ganti saja ini R2, dan I3 sama dengan V3 per R3. Ini bukan R1 ya, tapi R3. Karena beda potensial pada ketiga ujung penghantar itu sama, maka ini boleh hilang. Sehingga persamaan menjadi seper RAB atau seper R paralel sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Oke, sampai di sini bisa kita pahami ya? Baik. Nah, kalau kita membahas arus listrik, kita harus tahu alat-alat yang bisa digunakan. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik antara lain adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Ini Anda tahu, ini ada simbolnya A, berarti ampere meter. Nah, pada ampere meter di situ ada batas daya ukur. Ya, ada batas daya ukur. Sehingga kita tidak boleh sembarang mengukur kuat arus listrik dengan alat yang ajek. Ya. Untuk mengukur kuat arus listrik, di sini ampere meter dipasang seri dengan hambatan yang diukur kuat arusnya. Nah, ampere meter ini daya ukurnya bisa ditingkatkan, yaitu dengan memasang hambatan shunt yang disusun secara paralel dengan ampere meter. Nah, di mana hambatan shunt yang diperlukan untuk meningkatkan daya ukur menjadi N kali daya ukur semula sama dengan 1 per N min 1 kali RD itu adalah hambatan dalam kawat ampere meter ini. Misalnya kalau kita akan meningkatkan daya ukur ampere meter menjadi 10 kali, maka dipasang hambatan sebesar 1 per 10 min 1 kali hambatan dalam. Jadi 1/9 kali hambatan dalam. Kalau kita akan meningkatkan daya ukur ampere meter menjadi 100 kali, berarti hambatan dalam yang dipasang atau R shunt sama dengan 1/100 min 1, yaitu 1/99 kali hambatan dalam. Semakin besar daya ukur yang kita kehendaki, maka hambatan yang dipasang pada shunt ini semakin kecil. Ya, sampai sini semakin paham ya? Baik, yuk lanjut. Nah, ya, selain ampere meter, di sini kita harus tahu alat ukur yang disebut dengan voltmeter. Voltmeter. Voltmeter, ya ini V, simbolnya V, yaitu untuk mengukur beda potensial atau tegangan pada dua tempat atau dua titik. Nah, untuk memasang voltmeter pada rangkaian arus listrik, maka dipasang secara paralel dengan beda potensial yang akan diukur, beda potensial tahanan yang akan diukur. Misalnya di sini pada lampu, di sini beda potensial antara ujung-ujung lampu, sini A dan B, maka sini untuk kita akan mengukur beda potensial
kedua ujung lampu dipasang voltmeter secara paralel. Voltmeter juga mempunyai batas ukur kemampuan. Tentunya kita juga bisa memperbesar daya ukur voltmeter, yaitu dengan cara memasang tahanan depan RD atau disebut multiplier. Adapun besar hambatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya ukur voltmeter itu dinyatakan dengan persamaan Rm atau hambatan multiplier sama dengan N itu kelipatan daya ukur min 1 kali RD, yaitu RD adalah hambatan dalam. Misalnya kita akan meningkatkan daya ukur voltmeter menjadi N kali daya ukur semula, maka hambatan depannya yang dipasang hambatan multiplier sebesar 10 min 1 kali hambatan dalam atau 9 kali hambatan dalam. Kalau kita akan meningkatkan daya ukur voltmeter menjadi 100 kali, maka kita harus memasang hambatan sebesar berapa? Ya, sebesar 100 min 1 kali hambatan dalam atau 99 kali hambatan dalam. Sehingga di sini semakin besar daya ukur yang kita kehendaki untuk meningkatkan daya ukur voltmeter, kita pasang hambatan dalam yang semakin besar. Oke, sampai sini tentunya kalian paham ya. Lanjut saja. Nah, alat-alat ukur yang bisa untuk mengukur kuat arus, untuk mengukur beda potensial, mengukur hambatan. Nah, ini namanya multitester ya, multitester atau ada yang mengatakan AVO. AVO karena singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Ini tentunya kalian pernah melihat ya atau sering melihat pada orang-orang yang bekerja dalam peralatan listrik. Nah, di sini banyak sekali. Ini ada di sini ada apa ini? Voltmeter ya, voltmeter. Kemudian ini ohm ya, kalau ohm, kemudian ini ampere ya, ampere. Sehingga ini bisa digunakan untuk mengukur kuat arus, mengukur beda potensial, atau mengukur hambatan suatu penghantar. Oke, lanjut. Nah, ini skala-skalanya ya, skala-skalanya. Ini ada untuk skala ohm. Kemudian di sini ada skala untuk volt, beda potensial baik DC maupun AC, dan di sini adalah skala-skala yang lain. Nah, tentunya kalian setelah memahami persamaan tadi, Anda supaya lebih jelas, maka Anda harus melakukan latihan-latihan soal. Ya. Di sini ada beberapa latihan soal. Silahkan kalian untuk mengerjakan ya. Ada 3 soal. Silakan kalian kerjakan semua. Untuk supaya mudah, kalian bisa bekerja bersama dengan teman-teman. Bisa dengan referensi buku-buku atau sumber-sumber yang lain. Dikerjakan semua. Apabila masih mengalami masalah, kalian bisa tanya Bu Purbo ya lewat WA atau lewat media yang lain.
Ini bisa kalian foto ya. Silakan yang mau memfoto. Oke, sudah? Ya. Nah, ini berikutnya. Bisa kalian foto dulu. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Ya, sudah selesai pertemuan kita kali ini. Silakan untuk dipelajari lagi, dipahami lagi. Kemudian banyak berlatih dari soal-soal dari buku-buku atau LKS. Sampai sini tuan kita untuk membahas tentang sistem dinamis untuk bagian pertama. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan. Selamat bertemu pada pembahasan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.